Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung program Masjid Darul Ilmi, semoga Allah luaskan dan tambah rezekinya, serta Allah berkahi setiap rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairan hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dumateng para jamaah salat maghrib yang ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini mendatangkan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah yang dituntunkan, yang disyariatkan kepada kita semuanya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang senantiasa mencintai sunnah-sunnahnya, yang senantiasa totalitas mengerjakan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita istiqomah dan mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah, masih tentang pembahasan kitab Minhajul Muslim kita. Di satu hadis disebutkan bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, ya Bilal, hadithni bi arja amali amiltahu fil Islam fa inni sami'tu dahfa na'laika baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja indiya ma inni lam ang tatahhar duhuran fi sa'ati fi laili aw nahari illa salatu bidzalika dhuhri ma kutibali an salli, muttafaqun alaih. Wa hadza lafdul Bukhari. Ad-dufu bifai sautun na'li wa harakatahu 'alal ardi wallahu a'lam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam
yang paling engkau harapkan pahalanya, karena aku mendengar suara kedua terompahmu di surga. Ya, Rasulullah SAW mendengarkan, kalau bahasa kita itu sepatu atau sandal kan, suara sandalmu di surga. Bilal menjawab, tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada waktu malam atau siang. Ya, termasuk sahabat Bilal bin Rabah. Ya, ini adalah salah satu sahabat yang beliau adalah mencintai Rasulullah SAW. Ya, jadi Bilal diberi keutamaan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga wudhunya. Saya bersuci pada waktu malam atau siang. Aku melakukan salat pada waktu wudhu tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan untukku. Muttafaqun alaih. Lafaz hadis ini adalah milik Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ad-dafu adalah suara sandal, gerakannya di atas tanah, wallahu alam. Jadi disebut ad-dafu bil fa'i, ya. Ad-dafu bil fa'i. Ya, ada yang menafsirkan ad-dafu bil fa'i. Ya, itu adalah suara, ya kalau kita nabung, karena berbeda nih, suara sandalnya para sahabat dahulu itu menggunakan kayu, sehingga ketika berjalan tuh sakniki mboten enten suara yang mirip dengan suara sandalnya para sahabat itu sekarang tidak ada. Ya, sakniki model dah bagus-bagus nih, sandal pun sudah tidak bersuara. Ya, kalau dulu bersuara, teklek 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 nih, teklek nih, leres. Jadi yang terbuat dari kayu ini orang-orang Jepang. Ya, kalau kita melihat film-film Jepang, yang film-film peperangan Jepang itu biasanya masih menggunakan sandal itu. Satu, bisa melatih kekuatan otot kaki. Yang kedua, menjaga keseimbangan tubuh. Jadi kalau pakai teklek itu kan tidak lentur seperti sandal atau sepatu yang kita pakai sekarang. Teklek itu melawan. Kalau kita tidak bisa menjaga keseimbangan tubuh kita dengan pakai sandal, itu pasti jatuh. Makanya samurai, ya, orang-orang yang diceritakan dalam film-film film peperangan Jepang, perjuangan Jepang itu pasti mereka adalah orang-orang yang kuat. Ya, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah, kita melihat bahwa Bilal dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini mempunyai banyak kisah yang diriwayatkan oleh sirah-sirah Nabawi, baik kisahnya Bilal bersama Rasulullah atau saat yang meriwayatkan itu Rasulullah bersama Bilal. Ini betul-betul luar biasa. Perjalanan dari Bilal masuk Islam, ini sudah menjadi sesuatu hal yang mungkin banyak sekali perubahan. Yang semula Bilal ini adalah seorang budak, gitu, seorang budak yang tubuhnya kuat, ya, tubuhnya kuat besar, dimiliki oleh seorang tuan yang kaya, dan Bilal ini juga kuat bekerja. Misalnya kalau sehari pun disuruh bekerja pun dia kuat karena mempunyai tubuh yang besar, ya, beringas kan, seperti itu kan. Kemudian pada syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, sampai kepada hati Bilal, maka Bilal ini menjadi terenyuh, ya, terkesan dengan Islam. Lalu kemudian singkat ceritanya, Bilal ini mulai tertarik dengan Islam dan masuk Islam. Berita ini cepat sekali karena tidak minta izin dengan yang tuannya Bilal waktu masih menjadi budak. Ya, karena dulu aktivitas apapun yang dikerjakan oleh seorang budak
itu pasti harus diketahui oleh tuannya. Bilal ini menyelinap, ya kan? Diam-diam tuh mendengarkan Rasulullah SAW menyampaikan risalahnya kepada para sahabat, dan singkat cerita masuk Islam. Cerita ini terdengar oleh tuan Bilal, ya, sampai dia harus disiksa. Bilal ditindih batu besar, ditidurkan di atas padang pasir seperti itu kan. Jadi kalau kita melihat, jenengan alah susahin apa tetat ditidurkan di atas padang pasir, Bang. Ya, sekarang kita karena enggak tinggal di padang pasir, mungkin panjenengan yang pun tindak umroh atau haji di sana pas musim panas, coba saja, ya. Itu teman-teman yang ada di Madinah yang saat ini sedang belajar itu cerita, wah, musim panas di sana itu luar biasa, panasnya masya Allah. Ya, itu padahal sudah ada gedung dan lain-lain. Kalau dulu itu kan rumah masih pendek, kemudian tumbuhan juga gersang di waktu zaman Bilal bin Rabah waktu itu, ya pasti sangat panas, ditidurkan di atas padang pasir. Namun Bilal selalu mengucapkan ahad, ahad, ahad. Jadi disuruh untuk mengakui kembali kepada agama nenek moyangnya Bilal waktu itu. Bilal selalu mengucapkan ahad, ahad, ahad. Sampai cerita ini, penyiksaan Bilal oleh tuannya ini didengar oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kita lihat terjadilah tawar menawar, Pak, karena memerdekakan budak waktu itu biayanya mahal, biayanya mahal. Ya, nek mboten tiyang orang kaya gitu kan, tidak bisa nih memerdekakan budak, karena biasanya apalagi Bilal ini adalah seorang budak yang produktif gitu loh. Jadi diken mergawe napa-napa beres, teng sawah beres, itu teng kantor beres, pekerjaan rumah dibereske kabeh. Ya, pokoknya dia serba bisa gitu. Akhirnya singkat cerita, setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Tuan Bilal yang lama ini bernegosiasi, akhirnya masuk. Ya, dengan kesepakatan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memerdekakannya. Luar biasa, Pak. Pahalanya besar sekali. Nggih. Singkat cerita, ya, waktu demi waktu berjalan, Bilal belajar agama. Kemudian terdengar oleh Rasulullah sampai ditunjuknya Bilal menjadi muadzin Rasulullah. Nah, ini ada satu kisah menarik. Sebenarnya sirah ini bersambung, Bang. Saya mengambil inti-intinya saja, karena biasanya saya tertarik dengan kisah-kisah yang luar biasa. Ini sahabat Bilal dan Rasulullah SAW ini seperti satu jiwa. Seperti satu jiwa. Ya, saat Bilal ini terlambat bangun untuk azan, dan maka Rasulullah itu menghampirinya, membangunkan Bilal ini karena tinggalnya itu dekat, ya, atau di masjidnya Rasulullah SAW. Dibangunkan oleh Rasulullah, ya Bilal, kumandangkan azan. Begitu juga sebaliknya, ketika waktu sholat sudah mendekati dan di situ tidak terdengar oleh Bilal bin Rabah, maka Bilal pun sesekali menghampiri Rasulullah. Ya, dijemputlah. Maka ada satu kisah luar biasa, Pak, tentang Bilal dan Rasulullah SAW ini saat Rasulullah meninggal wafat, Pak. Ya, Bilal ini berhenti, mboten purun azan, pun mandek set. Ya, dia seperti orang yang betul-betul kehilangan seseorang yang beliau cintai. Ya, jadi ditanya oleh sahabat, kenapa Bilal engkau berhenti azan? Saya tidak sanggup mengumandangkan azan, karena setiap kali saya, subhanallah, saya membaca satu kisah sirah nabawi yang disampaikan oleh cerita Bilal ini, tidak bisa membayangkan, Pak. Jadi sampai Bilal ini bilang gitu, kalau saya mengumandangkan azan, demi Allah, saya pasti tidak akan bisa menyelesaikannya. Karena saat Bilal ini azan, ya, orang yang melihat Bilal dahulu, kan dulu kan azan itu di tempat yang tinggi, Bang, atau di menara itu, Rasulullah itu selalu di bawah melihat Bilal dan menjawab azannya Bilal, Bang. Ya, jadi alasannya adalah
Karena saat saya adzan, itu pasti Rasulullah melihatku, kemudian menjawab adzanku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saat saya sekarang diminta untuk mengumandangkan adzan, gitu kan, saya tidak akan kuat karena keingat dengan wajah Rasulullah SAW. Jenengan bayangkan, jadi kalau namanya orang mencintai, Pak, ini saya terjemahkan dulu. Orang yang mencintai seseorang masih dengan alasan, itu berarti cintanya biasa. Ya, aku mencintaimu karena kamu ini hafal Quran. Ya, ini biasa, cintanya itu biasa. Tapi kalau ada orang yang mencintai seseorang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ini menjadi cinta yang luar biasa. Jadi alasannya sembuh. Ya, tidak punya alasan. Saya mencintaimu itu sampai tidak punya alasan. Alasannya apa? Enggak enek, soalnya kamu itu yang terbaik buat saya. Nah, ini berarti orang itu mencintai seseorang. Jadi Bilal kepada Rasulullah, ya, maka ini ya santri-santri, ya, jangan pernah lebih besar cintanya melebihi cintanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Allah, kemudian Rasulullah, kemudian orang tua, baru yang lainnya. Gitu kan. Kalau anak-anak sekarang, Pak, saya tidak bisa hidup tanpamu. Dan kalau sudah, ya, ini anak-anak SMP itu saya SMA di pondok, Pak, saya kadang-kadang lihat tulisan di bukunya itu, waduh, orang-orang perpindahan dari masa kanak-kanak ke remaja itu puisinya itu bikin pingsan, Pak. Saya tidak bisa mencintaimu dengan kata-kata. Luar biasa. Di pondok itu gitu, Pak. Ya, bahkan seperti apa itu? Idhar, gitu. Padahal yang nulis idhar itu enggak tahu makna idhar itu, Pak. Idhar jelas, gitu kan. Seperti jelas, tapi saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Nah, ini kalau anak-anak pondok berpantun, berpuisi itu sampai muluk-muluk, gitu kan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, ini adalah suatu hadis, sebenarnya penjelasannya panjang sekali. Ya, akan saya ambil beberapa saja. Salat sunnah wudu bisa diniatkan dengan salat rawatib atau non rawatib. Yang penting mengerjakan 2 rakaat setelah wudu. Jadi Bilal itu selalu seperti itu, Pak. Salah satu riwayat yang menjadi dasar sholatnya sholat wudhu itu adalah yang melakukan Bilal. Jadi Bilal itu setelah wudhu, ya, pasti selalu mengerjakan 2 rakaat sholat. Dia bersyukur, ya, atas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan dia bisa berwudhu, gitu. Kalau coba kita semuanya ini, ya, setiap kali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan, melakukan sholat, Pak, kira-kira sehari ada berapa kali sholat, Pak? Bukan berarti ketika syukur itu harus sholat, boten, ya. Misalnya kita mendapatkan, ya, satu anugerah, apa ya, rizki yang di luar dugaan, gitu kan. Kemudian dia karena saking bersyukurnya, pokoknya saya sholat, boleh. Yang demikian itu boleh. Ada yang kalau di dalam hadis itu dia melakukan sujud syukur, gitu kan, adalah lomba, kemudian atau mendapat undian, apa ini kan masih semarak 17 Agustus, Bang, sepeda santai, dapat kupon, dapat hadiah sepeda motor, numpak sepeda ontel dapat hadiah sepeda motor. Dia kemudian, wah, alhamdulillah, pokoknya aku tak sholat syukur, sujud syukur. Dia sujud syukur atau sholat 2 rakaat tadi. Maka yang demikian diperbolehkan, daripada dia bersenang-senang, ya, di luar tuntunan, maka yang demikian diperbolehkan, ya, asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para sahabat, ya. Kemudian perintah wudhu di saat hendak mengerjakan sholat, tetapi bagi orang yang berhadas hukumnya wajib, sedangkan bagi orang yang masih suci hukumnya sunnah. Termasuk makan. Kalau kita makan, yang disebutkan dalam kitab Minhajul Muslim itu larangannya atau perintahnya, tanya, ya Rasulullah, apakah saya harus wudhu? Ya, Rasulullah tersenyum. Dia hanya bertanya,
Kalau kamu makan daging unta, maka wajib berwudu. Kalau makan daging kambing, berwudulah jika kalian mau. Artinya ya monggo. Kalau dalam hadis ini dikembangkan masuk ke dalam hadis yang saya bacakan tadi itu, wudu ketika dia memiliki sudah bersuci ya. Jadi kondisi berwudu saat dia memiliki wudu sudah suci itu hukumnya sunnah, boleh mendapatkan pahala. Tapi jika pun tidak dan dia yakin bahwa wudunya itu masih, maka tidak perlu wudu lagi kecuali makan daging unta. Ya, kata Rasulullah wajib berwudu lagi. Wallah alam, saya juga belum pernah makan daging unta, Bang. Kalau yang napa niku umroh haji mungkin sudah pernah tuh. Seperti apa rasanya itu? Wallah alam. Apakah kalau kita makan daging kambing itu yang saya pelajari Pak, masih kesisa itu baunya napa perengus. Saya punya temen tuh di mobil ya berkah perengus. Nah, kalau jadi memang beliau itu peternak kambing Pak. Kambingnya itu 250 atau 240 ekor tuh bisa apa namanya diopeni sendiri Pak. Jadi ngopeni wedhus 240 ekor itu di kandangnya itu dia cukup sendirian saja, bahkan sambil ngomong anak katanya. Wah, luar biasa. Makanya di apa belakang mobil akikohnya dia juga punya usaha akikoh itu bilang berkah perengus. Saya tak tanya ini maksud perengus itu apa? Lah kan wedhusnya ambune perengus Ustaz. Oh ya, betul ya. Jadi ambune berkah ya, berkahe ambune wedhus itu kan luar biasa. Saya itu unik membaca stiker di belakang mobilnya itu berkah perengus. Tak pikir-pikir wah, ini perengusnya itu membawa berkah gitu Pak, maksudnya luar biasa. Jadi beliau cerita panjang lebar tuh tentang jadi perengus Pak. Maka kalau saya boleh berpendapat pun banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan, bahkan di Indonesia kalau sampai nak pandai ini kita memasak kambing, ini olahan daging kambing, tengkleng dan lain-lain itu mungkin bisa berkurang baunya itu. Tapi nek mungkin ada juga teman-teman yang bilang wah ini kambing kok rasanya duduk kambing gitu kan. Mungkin satu contoh Pak, kita sudah masukkan di freezer, mungkin sudah agak lama dan mengkristal keras, itu mungkin rasa kambingnya sudah tidak seperti saat fresh. Begitupun saat nyate Pak, jangan bisa disampaikan. Saat kita kurban itu enaknya itu ya yang pertama kali itu, mungkin besok itu sudah enggak enak lagi. Ya, kula sepanjang hari Zulhijjah itu rasanya enggak enak terus Pak. Di hari pertama nyembelih, hari kedua nyembelih, hari mau makan itu rasanya masih munek-munek. Waduh. Ya, nanti nek sudah berapa hari, 3 hari kemudian, nah itu baru merasakan nikmatnya. Padahal apa? Ada penurunan rasa ketika sudah dimasukkan ke freezer. Jadi sudah tidak seperti fresh yang hari pertama. Baik, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan saya lanjutkan tentang pembahasan ya yang kemarin ini kok sudah dibalik. Mudah-mudahan tidak salah karena ada di beberapa tempat saya juga memakai Minhajul Muslim. Ada yang tesik kemutan tentang materi terakhir yang saya sampaikan, sunnah ghairu muakkadah. Okay. Pertama tentang mengucapkan doa iftitah, waktu kemarin sudah. Kemudian membaca isti'adzah pada rakaat pertama dan baca basmalah dengan pelan di setiap rakaat. Ya, artinya isti'adzah. Saat imam dari sujudnya berdiri Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Imam baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Ya, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim.
Ya, surah An-Nahl. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya, surah An-Nahl ayat 98. Ini perintahnya tentang membaca isti'adzah. Ya, bahkan di dalam apa itu? Zikir pagi petang itu isti'adzahnya diistimewakan, Pak. A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya, sebenarnya itu hanya pendapat ulama, ada dua nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Kalau di ru'yah juga bisa ditambahkan min hamzihi wa nafthihi wa nafsih. Nah, itu untuk memperkuat bahwa kita mengutuk ya betul-betul apa namanya tidak bekerja sama. Kalau dalam penguatan itu Jawa Timur tuh bilang ritek. Jadi aku jan ora konconan kowe ritek gak apa-apa. Kalau bahasa Jawa ini aku gak konconan kambi kowe, saya tidak temenan dengan kamu gak apa-apa, tidak masalah. Saya tidak berteman dengan kamu pun tidak masalah. Ada kata-kata ritek. Ya. Aku gak konconan kambi kowe gak apa-apa ritek. Cik duwe kanca sing akeh. Ritek itu penguatan. Jadi kalau dalam bahasa Quran itu napa nggih? Malah ya, memperkuat bahwa kita ini betul-betul tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang bekerja sama karo setan dan sebangsanya, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperkuat. Ya. C. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan. Nah, ini yang perlu dibahas ini, Pak. Beda-beda kabeh. Bar niki engko terus kula diprotes dan mengangkat kedua tangan sampai bahu atau pundak ketika takbiratul ihram, ruku, ya. Jadi mengangkat tangan, ya. Kondisinya kalau di dalam salah satu kitab fikih itu Bulughul Maram itu harus rapat. Jadi jari-jari kita itu mboten bekar, ya, seperti dada ini. Jadi rapat. Allahu Akbar. Di atas apa tadi disebutkan bahu napa niki atau pundak ketika takbiratul ihram. Boleh juga menyentuh pokoknya antara telinga ini sampai pun pundak ataupun di atas dada ini. Macam-macam, Pak. Ada yang takbir itu di depan sini, ada yang takbir itu di samping, ada yang takbir itu di atas. Tapi nek sak ndhuwure telinga ya enggak boleh berlebih-lebihan itu. Ngin Allahu Akbar. Nah, berlebih-lebihan. Jadi ya sekedarnya wong hadisnya itu antara bahu dan telinga. Misalnya bahu rodok munggah sithik utawa telinga rodok mudhun sithik ya enggak masalah. Atau ada yang kalau di rekan saya itu beliau mudah-mudahan beliau menyimak juga nih. Saya sering juga sharing, ya, tukar pendapat dengan beliau. Itu menyampaikan harus menyentuh ini, Pak, daun telinga. Allahu Akbar. Ya monggo. Namanya orang versi berpendapat itu boleh saja, yang penting tidak keluar dari batasan yang ditentukan. Batasnya telinga antara bahu dan telinga kok sampai mungkin Allahu berlebih-lebihan. Kata Rasulullah, Pak, mengangkat tangan. Ya, bahkan yang di dalam cirinya berdoa itu loh, Pak. Bagaimana berdoanya Rasulullah SAW saat meminta kepada Allah SWT. Rasulullah itu mengangkat tangannya itu sampai ketiaknya kelihatan. Lah monggo. Nah, ini memang dianjurkan boleh. Tapi kan kita juga kalau pas sendiri saja, Pak. Tapi kita mengamalkan. Artinya gini, kita mengamalkan sunnah itu berat, Pak. Berat betul. Mengamalkan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW dan orang-orang di sekitar kita ini yang tidak paham itu ndongae dadak anggo lebay. Dan kita doa itu kan apa yang disampaikan? Meneteskan air mata. Jika kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sampai meneteskan air mata,
Kuwi kon tanda tanya. Mosok berdoa tidak sampai meneteskan air mata. Kalau kita nurut hadis Pak nggih. Dengan di antara adzan dan iqamah itu ciri-cirinya itu mengangkat tangan sampai ketiaknya kelihatan dan menangis. Suwe-suwe engko dilokne wah Pak wis bentu tenan iki. Nah, artinya ya bukan saya melecehkan hadisnya Nabi mboten. Orang-orang yang di sekitar kita itu kadang-kadang tidak siap mereka itu. Tidak tahu. Wong kadang-kadang di kampung itu kita sholat sunnah sebelum sholat wajib, sholat sunnah setelah sholat wajib itu aja dilihat. Ya, artinya ketika kula panjenengan sami ini adalah seorang yang faham, maka gunakan ya. Minimal ketika kita mengerjakan hal tersebut yang ingin betul-betul doa kita dikabulkan ya saat kita berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Monggo jenengan mau nangis, mau mengangkat tangan dengan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah silahkan. Dan itu betul-betul khusyuk ya. Nah, makan penuh harap ya, makanya kalau sampai doa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun panjenengan sedanten tidak pernah meneteskan air mata, itu bisa dipertanyakan ya, sesungguhnya doa niki benar-benar atau tidak. Ini kalau menurut sunnahnya Rasulullah SAW. Kadang-kadang aneh Pak, orang itu juga susah ya, di dalam bidang hadis yang lain dia menekuni ya, apa namanya, potat pokok nek karo pemerintah sing kira-kira ya. Saya itu beberapa kali ikut kajian di teman-teman Ustaz Wangi. Kalau kita mau menjalankan betul-betul kuat menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW, jangan hanya mengambil sebagian saja gitu. Sing bagian sing penak-penak niki menghujat ya, ngangguk hadis sing ekstrim haram tinggalkan neraka wis ya, seperti yang saya baca tadi kan hadis ekstrim Pak. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar gitu. Setiap bid'ah itu sesat itu neraka. Ya, kula ming seneng mawon ngeling-eling hadis ini sampai kita kan bid'ah sesat neraka. Wah, sesuk ra mangkat PIP. Pray, Ustaz Pak Ikhwan, sok pray Pak. Ya, jadi yo dakwah yo keras. Artinya kalau Ustaz saya itu bilang baca itu apa? Bagaimana kita berdakwah kepada masyarakat yang baik, santun, bisa diterima di masyarakat. Tetapi beda Pak, sekarang tuh zamannya wis beda. Ya, zaman berdakwah itu tidak sebagaimana yang disebutkan kadang-kadang nggih. Pemateri yo namanya orang apa namanya berbahasa. Ada yang jualan itu sambil teriak-teriak Pak nggih. Ya. Apa itu nasi goreng apa itu yang di Jawa Timur itu. Sing tuku akeh Pak. Gumun lho. Kan jualan itu kalau menurut SOP-nya ramah, senyum. Wah nek tenggene napa warung sebelah no, wah ramah banget Pak. Teng pom bensin dimulai dari nol ya Pak. Terima kasih. Ya, itu kalau di pom bensin. Tapi yang saat ini viral Pak. Saya di channel YouTube tuh. Ya, orang beli nasi goreng itu ngambut malah ya, omongannya itu kasar di Jawa Timur Pak. Tapi yang beli itu malah unik, yang beli itu banyak malahan tuh. Nah, sekarang wis kualik-walik uang ini wis kualik-walik ya. Dengan yang santun itu malah ya biasa-biasa. Jadi dengan orang yang bicara ini malah do seneng. Ya, namanya juga perkembangan zaman luar biasa. Tetapi sesuai dengan ilmu yang disampaikan dengan syariat, maka adabnya demikian. Hal ini ya. Kemudian tadi bangun dari ruku dan berdiri pada rakaat yang kedua. Takbiratul ikram yang dilakukan. Bangun dari ruku. Sami Allah liman hamidah. Nek ape sujud mboten wae nggih. Allah ora perlu. Ya. Dan saat berdiri pada rakaat kedua. Jadi bertahiyat awal berdiri Allah takbir lagi. Ya, niku seharusnya
sunnahnya yang disampaikan demikian gitu kan. Hal ini berdasarkan penuturan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya. Sesungguhnya Nabi SAW jika berdiri mengerjakan sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan bahunya, kemudian bertakbir. Jika hendak rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu juga rukuk. Dan apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu juga. Lalu beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal ham. Itu sebenarnya satu kalimat yang tidak dipisahkan. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal ham. Ada yang mengucapkan rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tinggi imam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan pujian orang-orang yang memujinya. Wahai Rabb, kami bagimu segala puji. Ya, kemudian yang berikutnya mengucapkan amin. Ya, setelah membaca surah Al-Fatihah, berdasarkan riwayat apabila beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau mengucapkan amin ya. Lari alit niku nek tarawih amin ya fianter hisben Pak. Jadi niku nggih, saya pernah di jamaah di satu masjid di daerah Juwiring. Itu sholat isya Pak, yang kultum itu anak-anak SD itu ya, umur mungkin 4 tahun 5 tahun dia baca. Waktu itu saya ingat betul materinya itu, janganlah kalian usir anak-anak dari masjid. Kalau itu jamaah di situ mampir sebenarnya itu, kok ya apik men iki kendel gitu loh. Dia udah Mbak, mungkin disiapkan ayahnya mungkin tuh, janganlah kalian benci dengan suara kami gitu kan. Kalau kalian benci dengan suara kami, maka kalian dalilnya ya jelas banget Pak. Saya itu wah elok tenan iki materi niki. Yang nyampaikan ya anak-anak itu SD. Kalau kalian nanti benci dengan suara kami, maka 10 tahun yang akan datang masjid ini akan sepi. Masuk Allah. Jadi saya itu kemudian pulang, Ilan. Pak tadi materinya bagus nih. Iya Pak. Memang sini itu kendalanya banyak anak-anak. Itu mungkin kalau enggak guru TP aneh, ya kuwi bapakne itu, yakin aku. Ya takmire mungkin galak itu kan. Anak-anak masjid gojek disentak karo takmir. Mang masjid gojek, rasanya masjid. Nah, materi ini kok ya ampuh men Pak. Itu katanya itu seminggu sekali itu memang ada anak-anak TPA yang diminta maju itu bawa tek. Wong pembukaan itu saya ragu itu. Salah-salah itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kayak iki engko iso muni ora kula batin. Saya duduk di sop depan itu bareng masuk materi itu lancar. Oh, Pak Nuh maca Arab sing ngratek, lancar itu. Ya akhirnya jangan kalian usir kami dari masjid. Wah. Apik tenan iki. Ya. Yang menceritakan juga imam yang saya bawa itu apa namanya itu? Kebiasaan imam dari Palestina atau mana itu, dia mengajak bermain, bahkan mengajak bermain anak-anak setelah sholat jamaah. Jadi memang di masjid itu disediakan tempat ya media untuk anak-anak bermain, karena memang anak-anak itu musimnya gitu. Lagi malah dipertanyakan ini anak-anak umur 7 tahun ya, mungkin kelas 1 2 SD itu datang ke masjid terus zikiran la ilaha illallah. Lah ini malah bingung, cah cilik kok panggah kaya wali itu kan. Kudune dunia anak-anak itu ya bermain, tapi kita mengarahkan saja, berpesan kepada orang tuanya, monggo Bapak Ibu yang punya ya anak masih di bawah ini yang belum paham, nanti sholatnya didampingi. Jadi yang kalau anak-anak wajeng diseneni nganti meniren dan gak mungkin paham mereka itu. Senenane kita ini mereka enggak mungkin paham. Jadi percuma mengandani anak-anak umur segitu kalau tidak menurut gaya bahasanya dia itu, ya enggak mungkin bisa masuk. Alah, paling pendapatnya ngeten. Wah, Pak takmir galak, sesuk aku gah salat nang kono neh aku, ya salat nang masjid liya wae.
Soalnya nang kono galak apa meneh niku nggih. Wayahe napa kalau puasa itu jaburan. Nggih. Durang nganti 5 menit Pak nggih. Set langsung tek ya. Maksudnya snack jaburan yang untuk ibu-ibu loh. Makanya disediakan saya tulis snack untuk anak-anak, yang satunya lagi itu snack untuk jamaah. Maksudnya bedanya apa itu? Bahkan yang tinggal anak-anak itu jumlahnya lebih banyak dan isinya beda. Ciki-ciki permen. Oh ya apik tenan iki takmir masjidnya ini. Ya. Jadi kadang-kadang saya puasa itu keliling, Pak. Mana masjid yang sekira itu rame itu kan. Saya berusaha untuk masuk. Jadi apa yang membuat di masjid ini rame? Pasti ada yang unik ya, pasti ada yang sesuatu yang berbeda. Baik, saya lanjutkan sampai akhir poin gitu kan. Kemudian beliau bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin." Itu ada harokat apa? Sandangan bendera. Kalau tulisan Arabnya ono genderone mesti panjang. Saya ngajar tahsin itu gitu. Ibu-ibu mat iwat mat bas apa Pak Ustad ya gak apal aku gitu kan. Mesti mah itu ya. Kalau ada apa namanya mat tobi'i bertemu dengan hamzah yang berdiri sendiri namanya mat wajib. Nak niku hamzah wonten alife namanya mat jaiz. Mbuh Pak Ustad lali terus aku. Akhirnya kalau golek akal bah iki nek lali terus panggahara mungkin panjang. Jenengan kelingan gendera Bu? Nggih, nah niku sing layar niku jenenge gendera. Oh, nek bareng mulaunane gendera Bu, angger amin napa panjang itu kelingan terus alhamdulillah gendera. Ning minusnya Bu, ora mudeng niku mat wajib napa mat jaiz. Padahal panjangnya berbeda. Tetapi kata sepakat napa pendapat ulama yang mengajarkan tahsinul Quran tentang mat wajib dan mat jaiz itu boleh disamakan 5 sampai 6 harokat. Ya, sebenarnya berbeda. Mat jaiz itu boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 5. Kalau mat wajib niku minimal 4. Ya, asalkan konsisten. Ya, pokok dari awal niku mat jaiz diwaca loro, yo loro terus anggar mat wajib. Sayang kan kita nggak bisa membedakan. Untuk menyelamatkan itu mat jaiz dan mat wajib disamakan. Cirine napa? Gendera, panggah ngono wae. Angger gendera mesti panjang, malah kelingan ibu-ibu. Ya jamaah saya itu mungkin 50 tahun ke atas angger faqulu amin. Niku mat wajib napa mat jaiz ibu? Gendera. Nah, gendera. Ya. Apabila imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkan amin, karena sesungguhnya barang siapa yang ucapannya bersama dengan ucapan para malaikat maka ia akan diampuni dosanya. Man wafaqa qauluhu faqalal malaikatihi ya ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, yang ucapannya bersamaan dengan ucapan para malaikat maka dia akan diampuni dari dosa-dosanya yang kecil dan yang telah lewat. Makanya aja napa etok-etok amin anu Pak Ustad kula niku bar mangan kambing ndak ndrekani riak ya. Dan amin mangan kambing kan baunya kelihatan Pak ya, maka disucikan dulu ketika mengucapkan amin. Napa melih mangke santri niki ora gur mangan kambing Pak niki. Mbahe kambing ya. Kambing wis 3 dina barang ini angger arep setoran dadak kon sikatan sik lho angel bocah-bocah pondok Pak. Jadi saya sampai buat undang-undang yen setoran hafalan urung sikatan mesti ora lulus ya. Soalnya nembe a'udzubillah mundur sikatan sik ya. Mesti ora lulus Pak. Wajib di pagi hari itu bangun tidur dan mau tidur wajib gosok gigi. Mesakne Pak, saya dikomplain sama Ustaz, ini santri-santri kok seperti ini lah pripun ketinggalan dereng sikatan pas pagi-pagi itu. Soalnya sholat subuh nek nganti telat mesti dihukum Pak. Dadi kon mlayu tangi turu adzan, bangun. Kon dhuwur lompat jeluk langsung mlayu. Kowe iku nek keseliu piye gitu. Jadi kan ada 2 asap nih. Ya, teng sing pertama ngene ya ngolet. Angger wis enek banyu muncrat set
langsung lompat jelek mlayu sret ngondol sarung karo baju koko. Waduh, bocah-bocah ya enek-enek wae. Ya. Wonge teko. Ben. Kita akhiri dengan melu-melu. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.